Jadi kalau ada orang, mungkin ini masalah ikrar mungkin. Ikrar itu menyatakan sesuatu ya, yang menyatakan sesuatu untuk orang lain yang semula adalah miliknya dia. Ikrar. Contoh, kami punya tanah. Ya kan? Kami punya tanah. Saya punya tanah. Kami milik kami bersama nanti. Saya punya tanah 1 petak. Kemudian saya nyatakan, tanah ini miliknya Ahmad. Itu ikrar. Berarti tanah milik Ahmad. Sebab saya ngomong dalam keadaan sadar mengakui ikrar. Artinya yang semula milik saya, kemudian saya ikrarkan bahasanya ini miliknya Ahmad. Itu ikrar. Atau kepada siapa saja. Nama orang yang ada. Kalau adalah ini tanah milik Abi. Nah, saya juga milik Abi juga. Ya, makanya saya tidak ngerti maksudnya apa. Ini tanah milik Abi ya. Anak-anak saya manggil saya Abi. Apalagi di kampung saya dipanggil Abi. Jadi tinggal kebiasaannya Abi itu kalau dia yang ngomong tuh siapa. Kalau Abi anak bontotnya namanya Abi Dar ya anaknya gitu tolong. Jadi sederhana sekali itu. Ya tentunya ditanyakan dia ngomong Abi itu siapa. Oh dia mengikrarkan kok. Mengikrarkan hak miliknya adalah atas nama seseorang. Abi siapa? Ayah. Oh Abi Darda tetangga sebelah. Lain. Ya sudah miliknya dia. Ikrar. Abi anakku terakhir. Atau Abi saya. Ya sudah memang benar miliknya ayah. Jadi harus ditanyakan kepada yang berkata, milik siapa? Selagi belum ditentukan orangnya, masih mengandung multi makna. Abi ini, abi, ya ditanyakan saja seperti itu. Hanya mungkin yang perlu yang sengaja kami tanyakan tadi, ini maksudnya urusan apa itu? Maksudnya apakah ada urusan dengan Anda? Karena bisa jadi ayah kita tiba-tiba ngomong, tanah yang sudah diberikan ke kita, tiba-tiba ayah ngomong berbeda. Makanya kita tahu permasalahannya apa kok tiba-tiba bertanya seperti itu. Kalau ada orang di kampung saya ini tanah milik Abi, ya urusan dia. Biar kamu dia ngomong milik Abi kok. Ya kan itu loh. Oh, enggak ada urusan milik Abi. Ya ini tanah milik Abi semuanya. Apalagi dia lagi guyon sama anaknya, anak seneng. Sayang, kamu tahu kebun ini semuanya miliknya Abi. Ya bukan milik beneran, ngaku. Jadi kalau namanya ikrar itu miliknya dia, diungkapkan lalu dinisbatkan, dimilikkan ke orang lain. Tapi kalau ngaku miliknya orang, ya perlu bukti dong. Ini satu kampung, ini tanah milik Abi. Tidak langsung jadi miliknya dong, miliknya orang kok diaku. Ya, jadi maksudnya, kalau dia pertanyaan yang bertanya ini sepertinya masalah hak miliknya dia. Kemudian dikatakan miliknya orang. Itu namanya ikrar. Kalau mengaku miliknya orang, dakwah. Rumah itu milikku. Mana sertifikatnya? Miliknya orang diaku-aku. Namanya dakwah, mengaku. Tanah itu milikku. Ini milik saya semuanya. Ya, milik-milikan atau milik beneran. Tapi kalau kami katakan ini milikmu, milik Ahmad, langsung miliknya Ahmad. Nggak bisa ditarik. Ikrar nggak bisa ditarik. Ikrar. Kecuali adalah bahasanya adalah ada korinah. Ini nggak beneran. Sebuah perusahaan, semuanya tahu bahasanya mobil pinjaman. Nah, akhirnya mobil merah dipakai oleh si Ahmad. Itu merah si mobilnya Ahmad, langsung ajib ikrar jadi milikku. Ya enggak dong, ini kan semuanya tahu pinjaman. Ini karyawannya ngacu ini belajar fikih tapi setengah-setengah. Wah, bos saya sudah bilang ini mobilku, berarti milikku, ikrar. Enggak begitu dong. Ini. Jadi ada korinahnya, ada namanya petunjuk apakah dia ngomong beneran atau yang menisbatkan. Sama kita nyewa saja kan sudah kayak milik kita kan. Rumahku padahal saya sewaan. Nah, itu ya. Jadi dikembalikan kepada niat dan hakikatnya. Seperti itu. Makasih yang bertanya, sebenarnya di balik pertanyaan itu memang banyak ya, ada hubungannya dengan waris dan sebagainya. Seorang ayah berkata kepada anak perempuannya, ini tanahmu. Kalau memang betul itu adalah pengakuan seorang ayah, dan itu benar, harus diikuti dong. Hubungan dengan waris, ini tanahnya si Ahmad, si Ali dan sebagainya. Diakui betul, itu bahasanya ayah membagi-bagi, sah. Sah, kecuali ayah mengatakan, nak, ini tanah ini atas namamu tapi milik ayah. Seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang kita kenal, dia punya tanah atas nama anaknya saja, tapi bukan sesungguhnya. Ya tetap miliknya ayah. Ada milik istrinya, tapi bukan sesungguhnya. Ya tetap milik suami. Atau istri, di atas namakan suami untuk sementara. Nah ini kita kembalikan kepada hakikatnya. Ketahuilah wahai hamba yang beriman,
Kita punya Tuhan Allah yang Maha Tahu. Jangan bohong, itu saja, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.